pihak kepolisian itu akhirnya menyurati itu mengenai, istilahnya minta konfirmasi lah, kira-kira bermasalah nggak sebenarnya produknya ini gitu kan. Nah setelah dilakukan pemeriksaan di Badan POM, nah lalu surat itu dibalas Bang ke pihak kepolisian, bahwa terkait produk-produk tersebut yang diedarkan tadi, itu sudah dilabeli Badan POM dan tidak ada masalah, itu. Karena gitu, kayak tadi Bang Erdilo bilang, sampaikan, gimana caranya? Loh kita sudah punya lembaga negara yang terkait kok, masalah jaminan terkait masalah suatu produk. Makanya hal ini pernah terjadi di dalam satu kasus skincare, contoh Dokter O, ya kan? Dokter O itu punya apa namanya, etiket biru tuh dulu kalau nggak salah tuh Bang Erdilo. Dan itu berbahaya dan itu tidak boleh, ya kan? Lalu dari Badan POM kan nggak ada itu istilah yang laporan polisi dan sebagainya macam. Bahkan sampai sekarang pun nggak ada yang membahas. Karena apa? Ya kita tahu lah sekeliling itu memang segitiga bermuda, katanya ini segitiga bermuda. Nah terus kenapa mereka nggak bahas itu terkait produk Dokter O itu yang pada saat masalah etiket biru, pada diem aja mereka. Dan tetapi dari Badan POM sudah melakukan tindakan yaitu untuk pencabutan izin edarnya. Nah pertanyaannya terhadap orang ini di belakang ini nih ya gua, yang produknya itu bermasalah katanya atau menjadi korban, mengklaim bahwa diri korban sudah dilaporkan. Lalu dari Badan POM sudah bilang ini produk gak ada masalah. Terus mau ngapain? Itu tetap aja di framing Bang. Begini Masalah Bang Raffi, jarum. begini. Apa itu? Ini ini kan kalau kalau menemukan kasus seperti ini, misalkan contoh, kita sebagai seorang advokat, klien kita sudah punya dua alat bukti yang cukup untuk melaporkan produknya RG gitu kan. Nah, sebelum melakukan pelaporan tersebut, ya memang kalau tadi pertanyaannya ini kenapa tidak ada yang melakukan upaya hukum dan lain sebagainya, gugat BP POM-nya. Karena apa? Dia sudah melakukan upaya semacam malfunction dari analisa dia sebagai BPOM gitu kan, dibuktikan dulu perdatanya dan memang ini kekejar nggak sih untuk membebaskan Nikita Mirjani, kan panjang itu ceritanya. Hmm. Itu maksudnya. Kan kalau gampang, kalau memang untuk bisa mementahkan BPOM itu kan dia tidak bisa, oh saya lembaga negara, saya berhak untuk mengatakan ini legal, tapi ada bukti pembanding, riset dari sebuah laboratorium bahwa produk ini bermasalah. Ya Iya, digugat dulu pertanyaannya siapa yang BPOM-nya. bertanggung jawab Bang? Karena kan ketika dia mulai beli suatu produk, berarti negara sudah menjamin atas hal produk tersebut. Tanya Bang Deddy, ya kan aturannya gitu Badan POM. Ketika sudah Bukan, dilabeli, tadi kan makanya itu negara sudah menjamin. Ada gini, makanya Bang Rafi tadi heeh. kan bilang, Bang Rafi sebentar di, tadi kan Bang Rafi bilang seperti ini, Heeh. ketika BP POM sudah menyatakan gitu kan, nah tadi kan pertanyaannya harusnya lakukan gugatan perdata kepada BPOM, kok tidak sinkron dengan perkuat bukti-buktinya nanti di gugatan perdata tersebut. Karena apa? Yang kita lawan kan lembaga negara. Nah, kalau Hmm. misalkan kita langsung melaporkan tanpa adanya bukti yang kuat, contoh misalkan saya jadi klien 4 orang itu dan beberapa orang misalkan gitu kan. Ketika saya mau melaporkan ke polisi dan di situ pun polisi menolak laporan saya kan begitu. Saya akan lakukan upaya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum pejabat yang menandatangani sah. Karena kalau menurut analisa bahwa ini ada zat yang berbahaya. Nah, dari hasil gugatan tersebut, dari putusan pengadilan tersebut bahwa betul salah satu oknum dari BPOM itu telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, itu juga dasar menjadi barang bukti putusan pengadilan untuk menguatkan laporan si 3 orang ini. Tapi kan yang jadi pertanyaan kan yang pertama ribet panjang waktunya kan begitu. Ada nggak orang yang mau melakukan hal tersebut kan begitu, kalau memang semuanya pens. Kan saya bilang kemarin, Hmm. daripada orang sekarang ngomel-ngomel di Komal, bikin demo sampai 17 bis ke pengadilan, ngaruhnya berapa persen? Nggak ngaruh kalau itu mah. Justru kalau kami, orang praktisi hukum, memberikan suatu pandangan, ya ditempuh upaya hukumnya. Coba Cuman ini, ada nggak orang yang punya determination untuk bisa bertahan sampai ngepennya ke Nikita Mirjani sehingga membantu Nikita Mirjani sampai sampai sejauh ini. Nah, Bang Rapi bilang tadi ini sudah dilakukan. Nah, yang dilakukan ini prosedurnya udah bener nggak kan gitu. Kalaupun misalkan ada 3 orang itu dilaporkan oleh lawyer, betul kata Bang Rapi, ini BPOM-nya dulu
harus kita analisa, betul dia lembaga negara yang berhak untuk mengesahkan produk tersebut. Tetapi ketika memang bukti pembanding lainnya di sini ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum. Nah, oknumnya itu harus dijadikan bukti putusan pengadilan untuk melangkah ke pidana. Emang panjang waktunya. Nah, Betul itu nggak? dia, Bang. Betul, betul sepakat kalau untuk itu. Cuman masalahnya prosedur yang tadi Bang Erdelo sampaikan itu tidak ditempuh sama orang-orang yang ini. Nah, mereka menempuhnya dengan cara-cara tadi tuh untuk menguntungkan Ya diri dia kan dengan salah. kesalahan. Ah, kok Ya salah? kalau lawyernya kayak gitu harus belajar dulu di Komal ini biar dia paham kan gitu. Nah, Enggak, cuman ini ke kadang Bang. kadang 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 gua juga gini, bentar. Kan kemarin sempat saya berkomunikasi tuh apa namanya ya dengan orangnya Nikmir lah bahwa dia butuh lawyer, Sonik sama Bang Farhat Abbas juga kan emang ditunjukin ke Ricky Sitohang. Nah cuman saya dari awal menganalisa pergerakan lawyer, contoh begini, wawancara hari ini saja ketika ditanya kenapa Nikita Mirjani mencabut gugatan perdata, dia tidak bisa menjelaskan. Bahkan Bang Deddy bisa menjudgment dan menganalisa sebagai masyarakat. Berarti kurang cukup bukti. Wajar saja kalau masyarakat mengatakan hal itu. Karena apa? Karena itu hal yang bisa diterjemahkan oleh masyarakat. Tetapi apa yang dia jawab oleh lawyernya Nikita Mirjani? Ya ini sebagai strategi advokat gitu loh. Nah, Hmm, strategi advokat itu kita yang paham bagaimana cara ini. Ya saya menganggapnya, oh ya udah berarti orang ini tidak melanggar adigium nebis et idem kan gitu. Berarti kan ini perkara tidak boleh jalan dua-duanya. Makanya dia ngerti hukum. Saya berpandangannya begitu aja. Tapi kalau saya jadi lawyernya Niki Mirjani, saya nggak bakalan bilang itu strategi. Strategi itu nggak perlu apa namanya membuat suatu kekhawatiran publik. Karena apa? Di sini juga kan fans Nikita Mirjani kan banyak. Saya jujur aja ya, saya jujur secara pribadi, saya greget gitu loh. Gregetnya kenapa? Ini lawyernya Nikita Mirjani ini apakah benar dia sudah memilih PH yang benar? Karena apa? Ini PH akan menjerumuskan Niki Mirjani lebih dalam gitu loh kalau memang dia tidak memang mengandalkan kecerdasan dia sebagai orang hukum kan begitu. Contoh wah, kayak misalkan tadi dengar cerita bahwa lawyernya Niki Mirjani sudah membawa sekian banyak orang untuk bisa menempuh jalur hukum kan begitu. Nah, kalau misalkan menempuh jalur hukum sudah tes laboratorium, saya yakin kepolisian tidak akan bisa menerima laporan tersebut. Karena apa? Mana bukti pembandingnya ini? Iya betul, kalau kalau produk ini dari kan laboratorium ribuan di Indonesia, muncullah beberapa laboratorium yang mengatakan ini mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Tapi lembaga negara sudah mengesahkannya. Harusnya jangan dulu diekspos ke publik. Karena apa? Dia malu sendiri. Karena apa? Tidak bisa membuktikan, ya kan? Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa mau oknum segala macam. Kalau saya nggak banyak cerita. Jalan aja tuh gugatannya buat PPOM gitu kan. Kalau memang putusan pengadilan itu betul meyakinkan hakim bahwa produk tersebut adalah mengandung zat yang berbahaya dan di situ diketemukan orang yang melakukan abuse power untuk melakukan signatur atas legalisasi tersebut, itulah yang akan memperkuat Nikita Mirjani. Cuman maksud saya ini harusnya dilakukan pada saat Nikita Mirjani dipanggil sebagai saksi. Baru ada waktu untuk putusan pengadilan. Nah, sekarang Nikita Mirjani juga udah di tengah-tengah persidangan dia melakukan itu. Ya kalau menurut saya analisa saya nggak keburu waktunya Pi. Karena apa? Ya keburu diketuk palu. Betul nggak? betul, betul. Itu dia. Ini Bang RD itu Bentar udah Bang ada Deddy, peraturan BPOM. sebentar Bang Deddy, Oh sorry, iya sorry, ya. sorry. Ini ada siapa Bang Violator? Bang Violator, halo. Pagi, pagi Bang Violator. Halo Bang, pagi Bang. Ya, gimana Bang? Tadi saya ada beberapa menarik tuh tapping-tappingan dari Bang Violator mengenai isu pembahasan apa tadi Bang yang dibawa tapping yang mau bilang soal produk yang dibahas itu apanya tadi? Tadi kan dari pertanyaannya Kak Ani itu kalau misalkan ada pasien nih pakai produk ternyata tidak cocok, entah itu iritasi atau memang respon kulitnya yang tidak baik saat penggunaan produk, siapa yang harus disalahkan kayak gitu. Nah, konteksnya ini kan berbeda nih dari tadi saya simak Abang membahas, apalagi tadi Bang RD juga menyampaikan mengenai bahan berbahaya. Oke, saya coba untuk sedikit ini ya, sedikit sama-sama kita sharing. Jadi untuk produk skincare itu ada dua Bang. Ada yang kosmetik, itu yang dijual bebas, dan ada yang obat. Nah, obat ini kita lebih sering kenal dengan istilahnya etiket biru.
Nah, si etiket biru ini tidak boleh dijual secara bebas tanpa adanya resep dokter. Regulasinya dokter meresepkan itu berdasarkan palpasi ya, kita cek kondisi kulit pasien seperti apa, yang dibutuhkan apa, terus obat yang diresepkan apa, dan nanti akan diracik oleh farmasi atau apoteker. Nah, problemnya adalah banyak banget oknum-oknum ya, saya sebutnya oknum, itu sudah mendaftarkan produknya ke BPOM, tapi setelah nomor NA-nya rilis, isinya diganti. Isinya diganti, dimasukin obat. Nah, itu yang bermasalah. Itu banyak ditemukan seperti kandungan hidroquinone ataupun asam retinoat ataupun kandungan dari steroid itu ada di krim kosmetik. Sementara itu nggak boleh. Itu harus di bawah pantauan dokter. Nah, banyak oknum yang seperti itu, Bang. Jangankan merubah ya, bahkan tidak ada label registrasi BPOM, tiba-tiba comot dari registrasi BPOM yang lain ditempelkan karena memang pemakainya kurang edukasi, main pakai, terus mukanya rusak. Yang disalahkan siapa jadinya? Seperti itu, Bang. Jadi konteksnya kalau dibilang berbahaya, justru obat etiket biru ini kalau dibandingin dengan skincare yang sifatnya kosmetik itu jauh lebih cepat secara progres gitu. Jadi dibilang bahaya sih tidak bahaya, tapi balik lagi harus di bawah pengawasan dokter kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan mentang-mentang oh iya tahu nih hidroquinone bagus dengan dosis di bawah 4%, terus beli di apotik. Saat ini memang masih bisa beli di apotik secara bebas, tapi itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat nanti terjadinya ketidakcocokan pada saat penggunaan obat tersebut, kalau di bawah pengawasan dokter, dokter akan punya cara gimana caranya nih ketika pasien mengalami ketidakcocokan, langkah apa recovery selanjutnya yang harus dilakukan. Tapi kalau kita melakukan sendiri, otomatis kita bingung dong. Harus ngobatinnya seperti apa nih pasca ketidakcocokan obat yang kita pakai secara bebas tersebut kayak gitu, Bang. Makanya pentingnya konsultasi sama dokter buat dapetin resep Nah, dokter ini itu seperti kalau apa. Bedang Bang Pei. Bang Pei ini kan Oke. paham nih. Kalau saya kan lawyer, saya nggak ngerti hal-hal yang begitu. Saudara lebih paham. Oh, Bang Nah, RD lo maksudnya lawyer. pertanyaan saya, ada nggak dalam suatu produk di situ? Sekolah di Kan biasanya kita sekolah di mana? ada mengkonsumsi obat untuk badan yang dimana di situ ada anjuran harus dengan resep dokter gitu kan. Ada nggak produk kecantikan di situ ada notes bahwa mengatakan harus dengan izin dokter atau gimana, ada nggak Bang Pai? Kan paham tuh kalau Bang Pai itu. Oke, Bang. Kalau obat yang dimasukkan ke dalam produk skincare ya, yang memang itu etiket biru, itu adanya golongan, Bang. Jadi yang tadi saya sebutkan seperti hidroquinone ataupun asam retinoat ataupun steroid itu adalah obat golongan keras. Seperti labelnya berarti kan dari konteks keras aja memang ini bahaya nih kalau sembarangan digunakan kayak gitu, Bang. Di situ ada nggak attention warning dari BPOM untuk memberikan suatu keterangan di dalam satu produk, ini harus dalam pengawasan dokter gitu. Ada nggak Bang? Saya sih nggak ngerti sih soal itu. Kalau Obat gitu. sorry, Bang, kalau obat itu nggak bisa di BPOM-in, Bang. Itu kalau kecantikan ini kosmetik ada nggak sih yang pakai notes seperti kayak gitu nggak Bang? Soalnya itu kan berbahaya juga. Kalau menurut penjelasan Abang tadi bahwa setiap produk itu ada yang berbahaya. Otomatis kan kalau orang mau ada misalkan ada apa namanya plek atau misalkan ada iritasi, kan nggak harus menyalahkan produknya. Sebaiknya dia konsultasi ke dokter gitu kan. Misalkan kan ada produk tuh, ketika Anda mengalami gatal-gatal silakan konsultasikan ke dokter dan sebagainya. Itu maksud saya, pertanyaan saya sih. Oke. Kalau untuk kalau untuk dari BPOM-nya sendiri ya, Bang. Jadi memang
untuk produk obat ini dihimbau untuk tidak ada di kandungan kosmetik yang memang didaftarkan di BPOM, Bang. Karena yang tadi balik lagi yang tadi saya bilang, karena memang sifatnya ini adalah obat keras, maka ini harus di bawah pengawasan dokter. Makanya nggak bisa dijual sembarangan. Contoh misalkan saya pakai satu produk etiket biru karena saya cocok, terus saya berikan ke keluarga saya yang keluarga, itu nggak bisa kayak gitu. Biasanya satu produk itu diindikasikan untuk satu pasien sesuai dengan jenis kulit pasien tersebut sih, Bang, kayak gitu. Jadi kalau misalkan eh, ada produk yang dijual secara bebas dan itu sudah lulus dari uji BPOM, lalu ditemukan adanya kandungan obat keras, itu salah. Ketika ada dalam suatu kandungan Tapi bentar, ini sorry nih Bang ya, karena ini sifatnya informasi Bang. Ini kalau nggak keberatan nih, kalau boleh tahu Abang nih namanya siapa dan memang backgroundnya di bidang apa dan pekerjaannya ya kalau bisa. Oke. Ini karena ini kan Abang sudah sampaikan di ruang terbuka nih Bang ya. Jadi oke, sebelumnya saya itu klinik manager, tapi memang di sini kan saya berdasarkan yang saya tahu nih ya. Jadi penyampaian saya pun Klinik manager Bang. iya. Dulunya kuliahnya di, maksudnya pendidikannya apa dulu? Kalau pendidikan saya satu manajemen. Oke, lanjut Bang. Oke, jadi memang obat keras ini sangat tidak diperbolehkan Bang RD kalau dipakai secara bebas gitu, sesuai dengan konteksnya. Makanya banyak banget oknum ya, saya tidak menyebutkan brand, saya tidak menyebutkan nama dokter siapapun itu, banyak yang menyalahgunakan obat tersebut karena memang kalau secara khasiat obat keras ini bisa dibilang ya lebih cepat gitu progresnya. Tapi kalau untuk penggunaan secara bebas, better yang tadi saya bilang yang pertama itu, jadi better menggunakan yang sifatnya kosmetik, jadi nggak ada kandungan obat sama sekali di skincare tersebut. Bang, saya ada pertanyaan, Bang. Pertanyaannya sangat semangat saya mempertanyakan sama Abang, kan Abang kan juga manajer klinik ya. Maksudnya begini, kalaupun Abang nggak paham, tapi kita berbicara secara intuisi aja ya. Abang juga punya nilai akademik di situ, nilai pengalaman, the experience-nya di bidang hal itu. Misalkan ada beberapa orang di Indonesia yang sudah melakukan pembelian dan mengalami hal yang tidak baik dalam kesehatan kulitnya. Nah, produk tersebut saya juga pernah sering dengar di narasumber-narasumber bahwa setiap kita sepakati dulu bahwa setiap produk kecantikan itu ada zat yang berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, pertanyaan saya dua. Kalau zat yang berbahaya ini kita uji laboratorium, apakah jawabannya akan sama seperti narasi Abang tadi bahwa ada zat berbahaya tidak boleh? Nah, yang keduanya, ini kan BPOM ini kan sudah meresmikan, sudah melabeli izin, license yang jelas bersertifikat gitu kan. Nah, pernah nggak mengalami kasus di mana BPOM ini kalau mengeluarkan produk yang penting ada duit, dapat suap misalkan gitu kan. Nah, tiba-tiba dia melegalkan gitu kan. Yang salah kan bukan badan hukum negaranya, yang salah adalah oknumnya. Nah, pertanyaan kedua ini, pernah nggak Bang mengalami pengalaman yang saya ceritakan? Karena memang ini menarik sekali untuk dibahas karena Abang sangat meyakini bahwa ada beberapa zat yang berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi dioleskan kepada tubuh yang memang dilarang karena keras. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa BPOM melegalkan? Apakah unsurnya itu untuk menambah devisa negara, pajak lain sebagainya, atau memang itu ada patut diduga ada unsur menyaksikan ada unsurnya kesalahan prosedur atau gimana gitu Bang? Silakan Abang, paham lah dengan pertanyaan saya. Oke, kalau ini menurut opini saya ya Bang ya. Balik lagi menurut sudut pandang saya untuk yang pertama, sorry Bang tadi yang pertama apa Bang? Kalau ada beberapa zat yang berbahaya, Bang, selama saya menganalisa kasus ini ya, sebentar ya Bang ya, belum ada ahli yang di bidang tersebut mengatakan
bahwa ada sebuah kosmetik yang clear and clean, tidak berbahaya. Selalu mengatakan ada sekian persen obat yang berbahaya gitu kan. Nah, kalau produk seseorang yang menurut kita patut diduga melakukan sebuah racikan atau eksperimen yang membahayakan, kita tes di laboratorium. Mungkin nggak keterangan laboratorium itu akan fair bahwa ini ada zatnya ini seakurat apa gitu Bang, kira-kira Bang, kalau tes laboratorium tentang Oke. itu yang kita maksud. Kalau untuk hasil validasi dari laboratorium sendiri itu kayaknya yang lebih tepat untuk menjawabnya ranah farmasi ya Bang. Itu biasanya, nah kebanyakan kan para brand owner ini ngeceknya di salah satu farmasi yang di daerah Bogor tuh. Nah kalau untuk akurasinya memang setahu saya ya itu ada kayak semacam persyaratan, jadi harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak farmasi, misalkan dari segi gramasinya itu harus berapa, jadi nggak bisa yang oh cuma sekian gram terus mau dicek. Nah, setahu saya ya yang saya tahu itu nggak bisa gitu. Jadi ketika ingin melakukan pengecekan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi si pemohon pengecek kandungan tersebut, Bang, kayak gitu. Terus untuk yang pertanyaan Abang yang kedua itu pernah nggak ada produk yang memang mengandung obat terus tiba-tiba diloloskan gitu ya. Nah, itu Bang yang tadi saya bilang. Jadi sebenarnya salahnya di oknumnya sih Bang, bukan di BPOM-nya. Kalau setahu saya BPOM sudah menjalankan tugas mereka sesuai dengan regulasi. Cuma kan balik lagi ya, setelah produk itu lulus uji, yang menjalankan aktivitas penjualan produk tersebut kan si oknum penjual ini gitu. Bisa aja dicampurkan bahan aktif untuk lebih cepat progresnya, dan itu kan nggak disarankan karena memang tidak diperbolehkan apabila ada mencampurkan obat keras di dalam sebuah kosmetik gitu. Jadi kalau dibilang apakah si BPOM-nya ini disuap untuk ya udah gitu ningkatin devisa negara, enggak juga. Yang saya tahu BPOM itu sudah menjalankan regulasinya dengan baik dan benar. Tepuk tangan. Sama. Jadi kita biar ngobrol sama teman-teman juga. Jadi saya closing untuk urusan pertanyaan saya. Iya. Yang pertama tadi Wih, Abang mengatakan bahwa masuk angin tuh. habis makan sekoteng. Oh iya, iya. Jadi yang saya lihat dari penjelasan Abang tadi, yang pertama itu Abang meyakini setiap produk kecantikan itu ada hal yang berbahaya. Terus pertanyaan keduanya, kenapa diloloskan oleh BPOM? Kita sepakat BPOM itu adalah memiliki aturan dan itu adalah lembaga negara yang memang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi hal Lu kok tersebut. lu Ya, pelanggaran tuh, Bang. iya. Makanya yang jadi heran, saya mendengar dari host bahwa kuasa hukumnya Nikita Mirzani pernah melakukan penerimaan pengaduan dari rakyat Indonesia yang berjumlah 4 orang yang diduga orang tersebut mengalami kerusakan pada kulitnya, langsung melaporkan kepada kepolisian. Nah, yang saya sayangkan, kenapa harus lapor polisi? Masa kita mau melaporkan produk yang sudah legal, kan begitu. Justru ada analisa kita sebagai orang hukum melakukan rekonstruksi dari awal, apakah produk ini benar-benar dilegalkan secara baik atau tidak. Ya kalau sekarang saya akan mengatakan untuk pendukung-pendukungnya NM, ya kan, kalau memang betul ada lakukan saja dari sekarang, tapi kepentingannya bukan untuk membebaskan NM Nikita Mirzani, tapi bagaimana caranya supaya kita juga membantu masyarakat yang lain. Nah, kalau misalkan posisinya sekarang di saat Nikita Mirzani, kita kan tahu tahapan-tahapan sidang itu, ini malah sidangnya sangat cepat sekali. Kalau menurut saya, kalau jalannya untuk bisa menegaskan, ini kan akar permasalahannya produk lu bermasalah.
Makanya di situ ada nilai uang kan yang diduga pemerasan. Kan dari sini awalnya. Yang saya bingungkan dengan NM, dengan pendukungnya atau misalkan circle-nya dia ataupun lawyernya dia, kenapa dia nggak lakukan ini dari awal? Apa uji lab kan NM orang terkenal, sekali dia speak up di TikTok aja banyak orang yang melaporkan, "Kak, saya korban, kumpulin 100 orang. Kita lab ke beberapa lab untuk uji pembanding kan begitu." Ternyata 70% uji lab ini mengandung zat yang berbahaya. Setelah itu lakukan gugatan PMH untuk BPOM untuk mencari siapa pelakunya. Kalau udah ketemu siapa pelakunya dan ternyata menurut putusan pengadilan ini zat yang berbahaya, putusan pengadilan itu sudah jelas apa yang dituduhkan oleh Nikita Mirjani bahwa produk ini berbahaya. Dan ini dilakukan harusnya ke belakang gitu loh. Akhirnya bisa membantu Nikita Mirjani. Saya sebagai orang yang melihat perkara ini kasihan Nikita Mirjani jadinya. Kenapa? Ini kalau ada kesalahan prosedur dari lawyernya yang tidak becus ngurusin masalah ini, jadi kan mengganggu reputasi seorang advokat profesional gitu loh. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang mau membantu Nikita Mirjani, tapi pas tadi ditanya, ini kenapa gugatan perdatanya diambil? Ya ini kan strategi saya segala macam. Waduh, Pi, pusing saya Pi jadinya. Lanjut. Bang Ede sebentar Bang. Ya. Yang aku pahami aja ya. Itu kalau untuk produk di Iya, peraturan sepakat sih BPOM gua nomor sama. 16 tahun 2025, mungkin Bang RD bisa googling aja nomor 16 tahun 2025 di pasal 4 Bang. Itu masyarakat kalau ketemu produk yang diduga Bang. Jadi jangankan diponis ya, baru diduga aja berbahaya. Itu nggak bisa dia speak up ke publik Bang. Dia harus ke Badan POM nanti untuk dievaluasi, diverifikasi produk tersebut Bang. Jadi itu ranahnya BPOM kalau misalnya ditemukan produk diduga berbahaya. Kemudian kalau misalnya uji lab Bang, itu ada peraturan BPOM tentang uji lab juga Bang. Itu uji lab yang bisa dipakai itu yang izin minta izin dulu kepada Badan POM, nanti akan disiapkan juga itu dokter-dokter yang menjadi tim untuk uji lab itu. Jadi nggak bisa juga uji lab dari masyarakat itu yang dipakai Bang untuk menjas produk orang tuh salah. Tetap nanti ujung-ujungnya larinya ke BPOM semua karena dialah yang punya kewenangan untuk menyatakan itu berbahaya atau tidak berbahaya. Kemudian dia juga yang mengawasi peredaran Dia obat ada dan penyidiknya makanan Bang. juga soalnya kan PPNS. Ada penyidiknya juga, dia juga bisa menangani barang-barang yang ibaratnya belum berbadan POM, dia tangkap, itu ranahnya dia juga tuh, termasuk yang di e-commerce itu banyak Bang. Nah, produk-produk di e-commerce yang dari luar negeri yang tidak berbadan POM, mereka dengan teknik tertentu mereka bisa tangkap tuh Bang orang-orang tuh. Teman saya juga salah satu yang ditangkap Bang oleh Badan POM yang jualan Milo tanpa berbadan POM, produk-produk kosmetik luar kan Malaysia yang nggak ada pada BPOM, itu ditangkap Bang itu. Jadi Badan POM itu memang nggak main-main dia kalau untuk masalah itu. Jadi kalau misalnya ada orang speak up di komal-komal mengatakan produk saya berbahaya, muka saya rusak karena produk berbahaya. Sebenarnya kalau dia yang punya produknya tahu, itu bisa dituntut kalau produknya itu setelah berbadan POM kemudian dia speak up produknya berbahaya, kan dia nggak punya kapasitas dan kewenangan Bang untuk menyatakan itu kan, begitu kan, itu kan bisa mencemarkan dan merugikan suatu merek dagang gitu. Jadi ini nggak mendidik juga, itu seharusnya dia nggak perlu ngomel ke komal-komal menyebut merek dan mengatakan produk itu berbahaya. Dia larinya kemana coba? Dia koordinasi dengan dokter dan yang paling penting dia ke Badan POM, nanti Badan POM yang periksa barang itu. Jadi abang harus hati-hati juga dengan orang yang suka komal-komal, suka teriak-teriak berbahaya. Hati-hati, kenapa? Logikanya gini Bang, seharusnya dia kan larinya ke Badan POM, memang itu aturan mainnya gitu loh. Nah, kenapa dia tidak di sini? Pasti ada motivasi tertentu yang harus kita waspadai juga kan. Ya, itu ada yang kelewat tadi. Saya sebetulnya dari kemarin kan saya belum si Rapi sering share live aja, saya jarang masuk live sekarang karena saya gemes gitu loh. Maksudnya kalau memang Anda korban, silakan, saya ingin memberikan pandangan hukum kepada mereka. Jangan sampai mereka salah kaprah. Sok jangan cuap-cuap di media sosial, jangan dikomal. Makanya saya kasih rule-nya. Terus yang tadi saya mau agak sedikit kritisi itu, tidak ada kepentingan masyarakat harus patuh kepada BPOM untuk melakukan uji laboratorium, itu tidak ada. Contoh begini, kita melaporkan polisi ke Propam, polisi sama polisi, kita mengadukan masalah BPOM ke BPOM. Tapi di situ masyarakat punya hak dan ada juga regulasinya, untuk tes uji laboratorium itu tidak melalui harus BPOM. Saya sudah melakukannya Bang Deddy.
apa sih yang dulu di kasus saya punya punya ini punya perkara di Garut sama Majalengka itu glow glow gitulah namanya, udah lupa lagi tuh beberapa tahun ke belakang itu saya pernah melakukan eh apa pengajuan riset di salah satu universitas. Dia mengadakan nggak ada masalah Bang Deddy, diterima dengan baik. Nah, itu menjadi nilai pembanding. Tapi alangkah baiknya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Deddy, seharusnya dia memang harus melaporkan ke Badan BPOM. Kenapa? Kan BPOM juga di situ kan pelayanan buat masyarakat, ada sub-sub bidangnya dan lain sebagainya. Mungkin lebih akurat, tetapi tidak ada yang membatasi masyarakat untuk langsung ke BPOM. Dia juga punya hak untuk melakukan apa namanya upaya riset, terutama seorang advokat kan begitu. Untuk apa Iya, tujuannya? Bang. Untuk barang bukti, Bang Deddy. Ya, tapi gini Bang, apakah bisa Abang gunakan riset Abang itu untuk Abang menyatakan di muka umum bahwa produk itu berbahaya berdasarkan hasil riset Abang? Apakah itu bisa Abang pergunakan hasil riset Abang itu? Ini, Pertanyaan saya itu. ini pertanyaannya. Tiga alat bukti yang saya dapatkan nanti, surat pengakuan ahli, yang akan saya permasalahkan kan BPOM itu sendiri. Kalau saya Bukan melihat Bang, apa maksudnya melakukan Bang Deddy uji, gini Bang Erdilau. gimana? Ketika Abang Contoh sudah ijazah mendapatkan palsu, bukti Bang. tadi, ketika Abang sudah Jangan mendapatkan ijazah palsu tadi, buktinya nah panjang sekarang ceritanya. posisinya untuk apa kepentingan Abang melakukan riset itu? Contoh misalkan oke lah untuk untuk terkait masalah penegakan hukum. Oke, kita sepakat untuk hal itu pastikan karena sifatnya nanti akan melaporkan. Nah, cuman yang jadi masalah bisa nggak masyarakat secara secara umum nih siapapun gitu, seolah-olah dia menjadi reviewer dah di dalam di dalam live, di dalam podcast, dalam YouTube ataupun dalam Komal, dia menyatakan bahwa produk ini bermasalah berdasarkan hasil lab tadi misalkan. Kira-kira menurut Bang Ardelo boleh nggak? Ya nggak bisa dong. Kalau Nah dia itu kan dia. seorang masyarakat, seorang konsumen. Nggak bisa. Maksud saya, Bang Raffi, untuk yang bisa melakukan uji laboratorium itu adalah penegak hukum. Salah satunya seorang advokat mendapat pengaduan dari masyarakat. Advokat boleh dibebaskan. Saya sudah pernah melakukannya Iya. untuk hal tersebut. Kalau masyarakat tiba-tiba saya konsumen kan, masyarakat membeli, dia riset, lu masyarakat kepentingannya ada apa? Kapasitas kausalitas hukum apa? Anda apa? Dia tidak punya kausalitas hukum. Terus Yang punya kalau kausalitas misalkan hukum dia adalah ternyata penegak Ini punya, Bang. hukum. terus kalau dia misalkan ternyata, misal ini misal doang Bang, orang Nah, yang mereview produk tersebut ternyata dia juga menjual produk yang sama terkait skincare juga. Lalu gimana itu Bang? ya orang Ya. goblok itu Tapi namanya. Oh, dia jualan, oh, Bang, dia ngeluh. tapi Bang RD sebelum ke sana Bang, memang betul penasihat hukum bisa mencari bukti juga, tapi kan bukti itu kan harus harus sah juga Bang. Makanya mana yang lebih sah? Bukti yang Abang dapatkan dengan uji lab mandiri atau yang dikeluarkan oleh Badan POM seperti ijazah tuh. Apakah sah Roy Suryo melakukan penelitian terhadap ijazah kemudian dengan dia menyatakan ini palsu sementara yang mengeluarkan itu UGM gitu loh. Apa mana yang sah? Pernyataan UGM bahwa ini original, asli, otentik, atau yang Roy Suryo yang penelitian mandirinya menyatakan ini palsu. Tentu yang dipakai polisi adalah keterangan dari UGM kan begitu. Nah sama juga dalam kasus ini, dia bisa menyatakan di komal-komal ini produk berbahaya, disebut lagi namanya. Itu kan berbahaya, seharusnya kan dia ke Badan POM, nanti Badan POM yang mengumumkan itu, dan peraturannya kebetulan sudah ada nomor 16 tahun 2025. Kita kan edukasi nih. Kenapa dia harus teriak-teriak di komal-komal? Apalagi dia mengatakan begini, ngapain saya harus uji lab lagi? Kan saya cuma produk ini aja yang saya pakai. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi dia bisa menyatakan seperti itu. Kan bisa jadi mukanya rusak karena alergi atau kontradiksi pemakaian obat dengan makanan yang dia konsumsi. Makanya kita ini kan edukasi, jangan sampai mereka ini nanti terjerat hukum pidana pula Bang karena Eh, pencemaran nama baik. jadi begini. Saya ini kuasa hukumnya Egy Sujana ya, dan saya 3 kali kemarin mediasi Bang Egy di Unit 3 Polda Metro Jaya. Waduh, gue laporin Di- dong Bang. Kenapa? Udah gue laporin dong. Iya, saya adalah orang yang melepaskan, jadi kesana kan bahasnya, yang melepas, pokoknya singkatnya saya adalah orang yang membantu klien saya untuk lepaskan ketua TPUA, itu kan nurut Egy Sujana. Dan saya sudah komunikasi dengan Yakub, dengan Oto Hasibuan untuk bertabayun dengan Pak, khusus Egy Sujana ya, saya tidak yang lain. Nah, untuk yang ceritakan oleh Bang Deddy tadi, Rismon, Roy Suryo, yang lain-lain, karena dia bukan orang hukum.
Kalau orang hukum yang mengatakan ijazah Jokowi palsu itu 1000%, dia harus belajar hukum lagi, belajar sama orang hukum. Kenapa? Untuk menjudgment seseorang secara linier, secara visible kelihatan mata itu harus putusan pengadilan. Makanya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo bisa sah, apakah sah? Tapi dia jangan menjudgment kalau produk RJ itu ilegal, kan begitu. Jangan menjudgment kalau ijazah Jokowi itu palsu. Makanya saya sebagai orang hukum, saya tidak mau konyol. Saya butuh alat bukti untuk menjadi nilai pembanding untuk menggugat BPOM. Nanti siapa yang menangani ini segala macam. Nah, Undang-Undang nomor 16 tadi mengatur tentang regulasi BPOM segala macam. Ya kita patuh pada hukum alur itu, tapi kami punya hak. Saya udah putusan pengadilan Bang Dedi. Jadi kalau Bang Dedi kan baru menganalisa. Kalau saya terjun di pengadilan, saya pernah melakukan hal itu dan dinyatakan oknum BPOM yang melanggar undang-undang dia sendiri, mengeluarkan suatu produk dan kena suap itu. Cuman nggak viral aja gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya masyarakat tidak bisa melakukan riset karena dia seorang konsumen dan masyarakat. Harus ada, kalau ini ya jembatan itu adalah penegak hukum. Advokat boleh dia melakukan riset di sini. Nah, misalkan contoh begini, saya kuasa hukum Roy Suryo misalkan. Saya sebagai seorang advokat boleh mengetes ijazah Jokowi itu di luar negeri segala. Dari hasil riset tersebut, ya kan. Nah, saya kan gugat UGM-nya. Kalau mekanisme saya sebegitu. Jangan ngomong ijazah belum putusan pengadilan bilang ijazah Jokowi palsu. Saya akan gugat UGM-nya. Nanti kan di situ ada pelakunya. Di persidangan ngobrolnya, bukan di stasiun televisi. Baru nanti akan diketemukan bahwa bukti dari putusan ijazah tersebut adalah ilegal. Karena apa? Dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik oleh si pemangku jabatan. Nah, dari situ baru saya akan melakukan pelaporan baik pidana maupun perdata, terserah itu kepentingan seperti apa. Setelah putusan pengadilan, baru saya akan mengatakan bahwa produk itu adalah palsu. Saya bingung, orang pintar masih mengatakan bahwa produk RJ itu adalah ilegal. Ijazah Jokowi itu palsu, saya bingung. Karena apa? Sekarang saya mau tanya Bang Erdelau, Bang. Betul nggak, Pi? Betul, Betul nggak, Pi? Bang, betul. Bang, sekarang saya mau tanya, Bang. Ada nggak menurut Bang Erdelau kewenangan suatu ada dokter yang memang sebenarnya dia juga punya produk, lalu dia menyatakan approve ataupun tidak approve terhadap produk sesuatu milik orang lain. Kira-kira menurut Bang Erdelau gimana? Dia tidak punya kapasitas untuk masuk ke ranah itu. Karena apa? Karena dia terancam produknya dia kan nanti yang nggak laku, misalkan contoh begitu kan. Kalau dia melakukan framing ya sama, apa bedanya dengan orang yang tadi, bro, yang kita bahas. Betul. Dan memang peraturan BPOM-nya gitu Bang RD. Nggak bisa dia mengklaim produk orang itu berbahaya, itu nggak bisa. Dan itu, dan di pasal 7 itu dikatakan soal sanksi pidananya itu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bang. Jadi nggak ada lagi cerita, nggak ada lagi cerita doktif itu. Sudah dilindungi undang-undang yang mengatur itu. Kan kasihan Bang, para pengusaha-pengusaha skincare ini sudah mengurus perizinan Bang, udah ada badan POM, udah memiliki izin edar, tiba-tiba ada oknum dengan kekuatan influencernya, ketenarannya, dia menjas produk orang itu berbahaya. Dan akibatnya apa? Masyarakat kita ini belum semuanya cerdas Bang. Mereka kadang lebih percaya dengan omongan orang, omongan oknum artis, influencer yang terkenal, yang nggak jelas juga ijazahnya, yang punya kapasitas, tapi itu lebih didengar daripada pemerintah gitu loh. Ini yang jadi masalah kan gitu Bang. Makanya kita harus luruskan. Bang Deddy, kalau nyambung ke ijazah palsu Jokowi bisa dilaporkan, itu pasal penghasutan itu orang itu. Jadi gini Bang, kemarin gua kan hadir tuh di bawah nonton Bang Erdelau, melihat ada orang menjas produknya RG kalau nggak salah berbahaya. Ini dalam hati gua, ini bahaya nih orang nih. Ini Bang RD hati-hati juga, maksud aku tuh gitu Bang. Kenapa nanti kan ada ketepeng tuh, hati-hati Bang, nanti kena laporan balik ya, laporan palsu ya. Ya karena kalau laporannya nggak jelas Bang, kan bisa rugi tuh si yang pengusaha itu Bang. Kalau itu mah nggak usah khawatir. Rapi tahu siapa saya. Saya kan bisa jadi bunglon. Mantap. Itu ya, saya cuma ini aja, pakar karena abang ini kan, tuh kasih masukin aja. Hati-hati itu sama orang-orang itu, maksud saya itu sebenarnya bahasa kasarnya. Itu ada Ladusing di bawah. Ladusing, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Pagi. abangku yang paling ganteng sendiri ini. Udah lama kita nggak bersua ya. Siapa? Pengen mendengarkan nih pendapat abang. Jadi ini kan temanya host Niki cabut gugatan One Prestasi. Mungkin banyak nih netizen yang mungkin mempertanyakan ada apa kok dicabut, ada apa kok dicabut seperti itulah. Jadi mungkin nanti bisa dibantu untuk menjawab biar apa ya, di sini ada edukasinya ya, biar teman-teman juga paham. Mungkin bisa dijelaskan untuk Bang Erdilau sama Bang hostnya juga. Jadi jangan sampai nanti kita eh, kayak apa ya, berpikiran berasumsi sendiri-sendiri gitu loh Bang. Jadi alangkah baiknya ketika ada room yang membahas sebuah case, ada seseorang yang mengetahui ada punya ilmu hukum itu bisa menyampaikan gitu loh Bang. Bisa untuk ngasih edukasi yang bagus buat ini teman-teman kan. Nah, banyak pertanyaan kenapa kok eh, One Prestasi sampai dicabut, sedangkan kalau memang itu benar ada apa gugatan tersebut, dan bahkan kemarin ada yang disampaikan ketika mediasi tidak bisa tercapai sampai RG tidak hadir, itu kan seharusnya menguntungkan dari pihak Niki karena tidak hadirnya RG. Kan ada yang seperti itu. Nah, makanya teman-teman juga pengen nih mungkin menurut pendapat host atau menurut pendapat Bang Erdilo itu seperti apa sih sebenarnya, ataukah yang disampaikan Bang Fahmi itu benar untuk fokus ke sidang pidananya, ataukah ada maksud yang lain ya, seperti itu Bang ya. Silakan mungkin Bang Erdilo dan mungkin disambung Siap. Bang hostnya. Yang pertama, terima kasih Adinda sudah hadir di ruangan sahabat saya Bang Rapi. Yang pertama, saudaraku kesini datang terlambat. Kita tadi sudah membahas ini dari tadi dan yang di bawah udah paham. Tapi beruntung memberikan suatu pertanyaan tambahan sehingga saya juga tertantang untuk menjelaskannya. Perihal kan kita tahu bersama, pasti kalau lawyer udah tahu kan gitu. Sejak kapan sih dalam perkara hukum pidana sama perdatanya jalan bersamaan gitu kan? Kan nggak mungkin bisa. Itu harus yang diutamakan itu yang memang menjadi titik pokok perkara. Itu yang pertama. Terus kalau saya sebetulnya harusnya ini menjadi kewenangan dari pihak Mahkamah Agung yang memang di bawahnya majelis punya kewenangan untuk menghentikan perkara pidana maupun perdatanya tersebut. Karena dua perkara ini jalan bersamaan, ya kan, kita mengenal adigium nebis and idem. Terus berikutnya, kalau menurut saya menyayangkan sekali meskipun ini adalah strategi untuk memenangkan Nikita Mirjani, tapi tidak masuk di logika saya. Karena apa? Tahu nggak, Pi, kemarin berapa sih Pi ininya gugatan imaterialnya 100 miliar ya Pi ya 100. kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kalau saya menggarisbawahi, ini orang ngapain minta kerugian imaterial sampai 100 miliar? Berarti kan saya secara pribadi boleh mengungkapkan suatu penilaian. Berarti kan orang ini mencari duit. Sayang banget tahu 100 miliar gugatan dicabut kan begitu. Karena dia tidak punya. Dia tidak terkecuali ada sesuatu. Misalkan kalau mau berbicara tentang strategi, ini strategi untuk bisa memenangkan Nikita Mirjani. Harusnya yang punya kapasitas itu majelis. Nah tiba-tiba ini mencabut. Kalau saya sih menyayangkan aja, udah bayar biaya panjar ya Pi ya, udah di primernya ditulis di situ kerugian material dan imaterialnya 100 miliar. Kalau saya sangat menyayangkan karena mungkin begini, awalnya dia mau awalnya dari produk nih, dari laporan yang 4 orang itu, akhirnya kan dimentahkan karena dia tahu mekanismenya, cuman dia pingin estafet agak biar gerak cepat untuk melaporkan. Ya polisi bukan orang bodoh, jadi dia tidak menerima laporan tersebut. Terus yang berikutnya terkait gugatan yang dicabut oleh kuasa hukumnya terkait gugatan One Prestasi dan sebagainya gitu kan. Kalau menurut saya, nggak tahu kan buat teman-teman, ini terlalu prematur karena yang berhak
yang lebih elegan, yang lebih profesional itu sebetulnya majelis. Nah, kenapa dia harus mencabut? Kalau saya sih menyayangkan, kembali lagi sangat sangat fantastis sekali nilainya. Nah, sekarang kembali lagi ke pidananya. Nah, pidana yang sedang berjalan di perkara ini kan mereka menitik beratkan kepada bahwa ini tidak ada pemerasan, bahwa ini tidak ada pengancaman. Tapi kalau misalkan si pelapor itu merasa diperas, merasa diancam, itu memang hak dia. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kalau Bang Erdelo menyampaikan suatu pendapat hukum, jangan dikatakan saya ini orang pelin-pelan. Saya tidak ada kepentingan dengan dengan Nikita Mirzani, saya bukan lawyernya. Saya tidak ada kepentingan dengan RJ, saya bukan lawyernya. Tapi di sini mendidik saya bersama netizen, saya sebagai orang hukum, saya harus netral. Kalau tidak netral, ya berarti orang yang tidak baik melihat saya, oh Erdelo ini di sini ngomongnya begini, di sini ngomongnya begini, kan sesuai dengan pertanyaan. Nah, kalau menurut saya saat ini Nikita Mirzani tidak bersalah. Karena apa? Belum ada putusan pengadilan. Kan ada asas praduga tak bersalah. Kalau sudah putusan pengadilan, baru saya menyatakan, oh Nikita Mirzani jelas bersalah. Kita harus menghormati masyarakat, hakim, jaksa, ataupun kuasa hukumnya, ataupun lawannya harus menghargai bahwa Nikita Mirzani ini belum diponis sebagai seorang narapidana ya, baru terdakwa kan begitu. Nah, yang saya mau pertanyakan nih, sudah tamat lah kalau urusan itu dengan Bang Ladusing. Yang mau saya tanyakan dengan Bang Rapi, yang selama ini banyak melihat saya mentoin beberapa video. Menurut pendapat hukum Bang Rapi, dari kemarin yang kita sudah dengar dakwaan kan, karena menitik beratkan ke jaksa, jelas jaksa sesuai dengan BAP kan makalahnya. Jadi menyampaikan sesuai dengan tuntutan-tuntutan jasa penuntut umum. Maksudnya pertanyaannya begini. Saya mau membawa Bang Rapi tidak harus tendensius membawa ranah ego sektoral untuk tidak membela Nikita Mirzani. Ada nggak sih celah bebas untuk Nikita Mirzani dalam persidangan ini sehingga bisa meyakinkan yang mulia bahwa Nikita Mirzani ini orang yang nggak bersalah? Pertanyaannya dibalik ke gua, Lupi. Gini ya. Pertama gue mau ngoreksi terkait masalah statement ketika gue memang dikatakan ada ya bahasanya gini lah, bahasa gampangnya bung netizen. Gue menyangkal ketika gue bukan punya, maksudnya gue diarahkan kepada salah satu pihak kurang lebih gitu ya Bang Ardilo ya. Betul kan? Di situ arahnya. Jadi yang saya tahu sekarang bahwa kayak gua nih, gua itu sebetulnya membela Nikita Mirzani. Lu misalkan ngebela RJ. Nah, menurut pendapat kamu, ada nggak kira-kira celah Nikita Mirzani selain pendapat hukum saya yang tadi dalam melajunya persidangan ini gitu kan? Jadi kan netizen paham, oh ya, kenapa tidak bisa ada celah? Karena dua alat bukti yang cukup. Oh, kira-kira bakal jadi selanjutnya menjadi narapidana. Pertanyaan saya begitu, Pi, maksudnya, Pi. Oke, gini Bang. Jadi terkait pertanyaan Abang itu, kalau buat gua ya, nanti mungkin disambung sama Bang Dedi tuh. Kalau gua dari gua ini melihat gini ya, pertama mengenai dakwaan, sebenarnya itu bukan hanya berlandaskan dari berita acara pemeriksaan atau BAP, bukan. Tapi ini pemahaman gua Bang. Jadi itu memang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dari proses adanya pengumpulan alat bukti dan barang bukti tadi dalam proses penyidikan ataupun pra penuntutan ini. Lalu ditemukan fakta bahwa contoh kayak misalkan dakwaan dari rangkaian cerita yang dihadirkan oleh jaksa, memang itu juga ada berkaitan erat dengan barang bukti yang ditranskrip ya dari dokumen elektronik tadi, dan itu dituangkan di dalam dakwaan yang memang sekiranya itu yang terpenuhi dan itu unsur deliknya. Jadi kalau ada framing misalkan Bang ya, kenapa harus dipotong? Kenapa dipotong? Itu banyak yang dipotong-potong. Ya iya jelas itu pasti dipotong. Karena apa? Nggak mungkin. Misalkan percakapan 30, misalkan percakapan itu 3 jam, terus dituangkan 3 jam transkripnya di situ, kan nggak mungkin. Jadi bagaimana jaksa mempersingkat dan ataupun memangkas ketika ini memasuki unsur deliknya. Nah, lalu kita lihat di dalam sekarang nih, kita anggaplah Bang ya. Oke, gua kasih tahu nih, di sini celahnya. Ketika Nikita Mirzani bisa membuktikan satu, kalau memang dia tidak ada suatu ancaman apa yang dituduhkan dalam unsur, kan apa yang di dalam dakwaan ya, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 KUHP junto pasal 3
undang-undang TPPU. Ketika dia tidak, jangan TPPU-nya oke lah kita kesampingkan karena kan itu kumulatif. Jadi memang harus terbukti itu yang antara dakwaan pasal 27B ayat 2-nya dan dakwaan pasal 369 KUHP. Nah, sekarang kita lihat apa yang disampaikan untuk saat ini Bang, yang bisa gue tangkap dari seluruh statement dari kuasa hukum Nikmir, ya kan, dia mengarahkan nih bahwa ini adalah suatu kesepakatan. Nah, sedangkan di dalam suatu kesepakatan ataupun perjanjian, ya mungkin kita sudah tahu bersama nih bahwa 1320 KUH Perdata ini mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, ada hal poin penting yang paling terakhir dari 4 unsur kesepakatan tersebut adalah salah satunya adalah harus atas sebab klausal yang halal, atau yang bisa kita bilang atau bisa kita artikan itu tidak bertentangan dan tidak melawan hukum. Nah, bagaimana nih proses suatu kesepakatan itu bisa terjadi? Ketika suatu proses sampai akhirnya terciptanya suatu kesepakatan, lalu sebelumnya ini ketika ada perbuatan yang memenuhi unsur delik dari unsur pidana, maka pertanyaan saya ini buat kalian semua, mana yang harus didahulukan? Apakah perbuatan yang mendukung adanya suatu kesepakatan itu, atau kita masuk ke dalam peristiwa kesepakatan itu? Jelas dong, pasti jawabannya adalah bagaimana proses cara suatu perjanjian itu bisa terwujud. Misalkan dengan cara apa ini? Kalau ternyata dengan cara tersebut aja sudah bertentangan sama hukum, ada unsur delik pidananya, maka mana yang diberlakukan saat ini? Ya pasti pidananya. Makanya dari awal gue sampaikan, ketika Bang Fahmi ini lebih menitik beratkan kepada kesepakatan yang secara lisan, Bang RD Lau nanti bisa jelasin lah, banyak sekali nih kalau hukum acara ini, kalau kita berbicara kesepakatan secara lisan, anggaplah gue ngikutin pola pikirnya Bang Fahmi sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani nih. Memang sekiranya mudah buat membuktikan adanya suatu kesepakatan di dalam lisan, kan gitu prosesnya. Makanya lebih disarankan suatu kesepakatan itu harus tertulis, biar apa dia nanti pada saat proses pembuktiannya jelas, terang benderang. Nah, makanya ini susah, dari awal sudah gue sampaikan, dan ini terjadi kan. Jadi ketika memang alasan mendasarnya adalah Nikita ini katanya memfokus kasus pidana, tapi sisi lain gue berpikir bahwa ini sebenarnya karena dia tidak yakin dengan gugatan dia. Kayak tadi Bang Eder Lau sampaikan, loh dia gugat 100 miliar. Kalau gue jadi Nikmir, gue akan hajar terus buat membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa gue ini adalah bersepakat. Ngapain gue harus cabut? Toh gue akan mendapatkan juga kerugian-kerugian yang memang gue alami secara apa yang tertulis dalam gugatan 100 miliar. Tetapi gini Bang, poinnya tadi yang Bang RD Lau sampaikan, gue hanya bilang ketika unsur delik itu benar yang disampaikan di dalam dakwaan, buat gue ini susah buat Nikmir dapat celah untuk bebas. Karena apa? Karena kesepakatan yang didalilkan yang sampai detik ini itu belum kita dapat. Apa yang bisa membantah atau apa yang bisa mereka jelaskan mengenai adanya suatu kesepakatan di dalam proses penyerahan uang dari si korban kepada si terdakwa. Nah, itu belum ada Bang. Karena memang sampai saat ini telah ditemukan barang bukti berupa hasil percakapan yang menyatakan bahwa terdakwa IM itu bilang kepada korban bahwa kalau tidak ditransfer hari ini, ya, NM akan speak up masalah hubungan antara Dokter RG atau korban dengan Waria Tubles, yang memang itu tidak ada kaitan erat dengan suatu produk. Lalu yang kedua, akan dihancurkan kredibilitas Dokter Reza sebagai dokter. Itu kan salah satu bentuk ancaman, dan ancaman ini sifatnya subjektif. Nggak bisa kita yang bisa menilai. Yang merasa terancam adalah korbannya itu sendiri. Kalau Bang Fahmi pernah sekali-sekali bilang begini, loh kalau saya jadi Reza Gladys, saya nggak akan kasih uang itu. Jadi dia menitik beratkan terhadap suatu posisi, gue dalam keadaan apa nih, bebas merdeka kah gitu kan. Cuman kan yang jadi masalah ketika uang itu tidak dikasih, itu akan mengakibatkan Nikmir akan speak up, yang itu berdampak kepada si korban itu, baik dari segi penjualan produk, baik dari segi nama baik, baik dari segi popularitas dia sebagai profesi sebagai dokter,
banyak aspek yang memang sebenarnya bisa disebutkan nih satu-satu nih. Nah, jadi kesimpulan gua Bang Erdelau, kalau buat gua ngeliat untuk sampai saat ini ketika ada fakta yang sudah gua memang harus menitik beratkan kepada itu karena memang itu apa ya acuan kita saat ini Bang. Acuan kita saat ini itu aja. Nggak bisa. Sekarang kalau bisa gue bilang, oke, gue mengacu terhadap NM, misalkan yang bilang mengatakan ini kesepakatan, mana ada pemerasan yang mengingatkan, ingetin gue lagi ya 1 tahun lagi ke depan. Itu jangan lupa, jangan juga dilupa bahwa ternyata ada kata-kata dari si IM atau asistennya ini kepada Reza Gladys yang bilang bahwa ini jaminannya terhadap 1 tahun aja, untuk dia jamin 1 tahunnya, tapi untuk 1 tahun lagi berikutnya gue nggak jamin ya dok. Kan itu bahasanya, bahasa percakapan chat dan yang ditranskrip di dalam dakwaan. Jadi ketika Nikbir bilang masa ada pemerasan yang dibilang di 1 tahun kemudian diingetin ya, loh jangan ditanya kayak gitu, dijawab dong sama sesuai dengan dakwaan. Jadi si Mail ini bilang ini 1 tahunnya gue jamin ya dok, tapi kalau tahun depan gue nggak jamin ya dok. Kan berarti itu kan sifatnya apa, mengancam juga kan, mengancam kepada si korban agar untuk tahun depan melakukan hal yang sama dengan tahun ini, kan kurang lebih seperti itu. Nah gitulah bang, kecuali memang tadi dia Bang Erdelau dia bisa membuktikan bahwa ini bukan adanya suatu ancaman ataupun pemerasan, kesepakatan berdasarkan syarat sahnya kesepakatan di dalam 1320 KUH Perdata. Gitu bang. Lanjut Bang Erdelau. Jadi Pi, menurut kamu memang ini udah nggak ada celah ya untuk Nikita Mirzani bisa mengelak, itu maksudnya ya? Mengelaknya bebas berarti kan? Bebas kan bang? Bebas nggak ada. Iya. Tapi untuk meringankan, Karena makanya kan gue kalau menurut pendukung Nikita Mirzani itu, kalau menurut Nikita Mirzani itu frasa yang tahun depan itu kan subjektivitasnya tidak linear ke suatu objek. Contoh begini, ada yang mengatakan kan memang kontraknya 1 tahun sekali katanya. Apa memang ada perjanjian kontrak itu apa sama Nikita Mirzani di luar pemerasan ini? nggak ada bang, nggak ada, dan itu kan sudah dibantah oleh kuasa hukumnya dan termasuk dengan dokter Rezanya juga kan. Jadi intinya bang, mengenai 1 tahun itu ada percakapan yang ditranskrip sama jaksa, percakapan dari asistennya si Nikita yang ditujukan kepada dokter Reza sebagai korban, yang bilang bahwa terkait yang disampaikan sama dia di tanggal 3 November sampai tanggal 14 November itu jaminannya adalah 1 tahun ini. Untuk 1 tahun depan gue nggak jamin ya dok. Berarti kan otomatis kita mengacu kepada di tanggal yang tadi gue bilang bang, dia akan speak up nih ya mengenai tadi tuh, mengenai rahasia-rahasia atau misalnya pencemaran nama kayak tadi, hubungan dokter Reza dengan Waria Tubles yang tidak ada kaitannya dengan produk bang. Dan balik lagi bang, mengenai produk, dia tidak mempunyai kapasitas itu. Jauh sebelum Bang Deddy sampaikan ada peraturan mengenai Badan POM nomor 16 tahun 2025, itu ternyata sudah ada peraturan juga dari Badan POM sudah lama yang menyatakan hal tersebut. Jadi yang diperbolehkan untuk mereview, contoh nih, gue dapat dari info dari dokter juga bang, kalau di Komal ini, contoh, gue pakai skincare ini dingin nih kulit gue, misalkan bahannya dingin, wanginya harum anggur, nah kayak gitu-gitu nggak masalah. Cuman kalau sudah menjudge bahwa dia produknya satu overclaim, ya, overprice, terus di dalam reviewnya dia mengatakan suatu dokter itu katanya penipu, lalu dikatakan kulitnya abu-abu. Kira-kira itu ngebahas produk atau ngebahas orang? Itu ngegibah namanya. Nah itu bang, makanya itulah yang menjadi yang kena alasan mengapa dokter Reza itu menyampaikan hal tersebut ya, karena memang posisinya dia ini, gue kalau diserang begini kan gue juga jatuh bang. Mengingat secara relasi followers aja bang, jauh berbeda. NM berapa ya kan? Sekali dia ngomong kayak tadi Bang RD bilang, mana nih ini korban? Mungkin bisa lah jadi ratusan yang bisa ngobongin dia bang. Ya. Nah seperti itulah kurang lebih bisa diartikan sosok NM ini di mata media artis keartisan kita ini seperti apa fenomenalnya kan gitu. Orang juga khawatir kali bang di ini sama dia. Gitulah bang. Makanya bang, itu begini mas sedikit. Bentar Bang Deddy, Sedikit. sebentar. Oh iya oke bang. Bentar, dikit aja. Makanya ini, Pi, ketika kita membahas tentang produk,
kan ada beberapa orang yang mengeluhkan. Nah, mungkin saya juga keingetan sama Rapi bilang tadi, kalau ditanya seluruh rakyat Indonesia, ada juga mungkin orang ngomongkan, enggak lah, saya pakai produk Reggie Gladys kan ini wangi gitu kan, lembut dan kulit saya sehat gitu kan. Nah, kira-kira fluktuasinya lebih banyak orang yang cocok kan daripada yang nggak cocok kan, begitu maksudnya ya? Belum bisa diini juga bang, secara kuantitatifnya kan kita memang belum bisa kita hitung kan, belum ada perhitungan mengenai ke situ. Ya, Cuman kalau silakan Bang secara Redi. media sosialnya ya memang lebih banyak yang nggak ada komplain daripada yang merasa diri dia jadi korban gitu. Syarat sahnya perjanjian bang, yang salah satunya itu adalah kesepakatan para pihak, dan di dalam kesepakatan para pihak itu kan nggak boleh yang namanya ada tekanan kan, tekanan dan ancaman. Nah itu di situ kenanya dibuktikan dengan apa? Ada temuan chatting misalnya dari Ismail mengatakan itu tadi yang Barapi bilang tadi, bahwa ini hanya untuk 1 tahun, mulut kita bisa kekunci tapi lewat dari setahun nggak bisa. Nah jadi makanya muncul tuh statement dari seorang Reza Gladys, tahun depan diingatkan. Jadi nanti ini kan akan diuji apakah ini bisa dikatakan perjanjian yang kesepakatan para pihak itu memang terpenuhi unsurnya, tapi ternyata ditemukan bukti di situ ada tekanan dan ancaman. Saya pikir itu juga nggak akan bisa melegalkan ini menjadi suatu kerjasama. Makanya sebenarnya kejadian gugatan itu dicabut itu sebenarnya sudah kelihatan mereka itu tidak akan mampu membuktikan itu bang. Sebenarnya seharusnya mereka jalan aja dua-dua kalau memang yakin dengan bukti yang mereka pegang. Tapi kalau saya lihat sepertinya dicabutnya gugatan itu ya artinya mereka tuh nggak percaya diri dengan bukti yang mereka pakai, sehingga saya mengasumsikan nanti di pidana dia juga nggak akan mampu bang untuk membuktikan itu bahwa itu kerjasama. Itu aja bang. Betul. Ini yang lainnya nih, daripada ngantuk. Bang Bang Fly dulu, Bang Fly. Oh Bang Andreman boleh, Bang Fly boleh. Bang Fly dulu. Nah striker ini kan memang ini kan Nikita geng bang, jadi ya udah boleh. Gue udah di kamar lu orang panggil-panggil. Gimana Kacau. Nikita geng? Ini kita geng. Apanya bang? Ya kalau gua kan coba melihat, menganalisa, ya itulah tetap Nunggu pembelaan kan? bukan pembelaan. Kalau gue ngeliat peristiwanya, memang dari awalnya itu adalah si siapa RG-nya ya kan bersepakat di situ akan memberikan uang karena gara masalah produk kan. Nah, menjadi sebuah pertanyaan kenapa dia melakukan itu. Nah, sehingga terjadilah angka nominal 4M kesepakatan, terus belum ditransfer, terus ada kata-kata itu, ya kan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, ada apa? Ada permintaan uang. Selamat subuh. Enggak, ada apa? Selamat subuh. Ini udah mau subuh belum sih? Gue tuh bangun tuh. Apa gitu? Udah, Pak, udah pagi. Terus udah jam Bangun gue. berapa ini? 2.55. Buset. Ayo lanjut bang. Aku mau nanya dong ke Bang Erdelo sama Rapi. Apaan ini? Bang Fry belum selesai, ntar dulu. Oke. Ntar dulu mbak. Udah kancus aja. Udah kancus. Oh iya Gas kancus. udah Gue dikasih mau waktu. nanya Enggak, dong. enggak, Mau nanya dong. Tar dulu, Pi. Oi, Tar dulu, Kak. Tapi saya barusan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Er, walaupun singkat ya. Ketika RG menyerahkan uang 4M, itu ada konsekuensinya. Apakah dia memang benar ketakutan atau gimana gitu maksudnya Bang Er ya? Iya. Narasinya Ada komunikasi bahwa ya kan ya si Niki ini kan mau naikin lagi tuh, naikin VT lagi tuh untuk dengan produknya. Terus ya kan janganlah Mail, minta tolong Mail. Nah, minta tolong itu ya kayak mana dok? Ya bagaimana ya kalau nggak tutup aja mulutnya dok, biar dia nggak speak up. berarti gini Tuh, aja kan. ya besok bang. Makanya gue Satu besok itu. analogi gini-gini nih, begal nih. Ya anak orang gue culik, ya. Terus minta tolong nih anaknya, Pak tolong Pak jangan diinin. Ya minta tolong kan lu? Hah? Cerain nggak lu uang? Kalau nggak gue ini nih anak lu nih misalkan. Kan dia minta Iya. tolong tuh sama gue. Ya, nah terus, Ih, nah kan, gue lagi ya.
Nanti Bang, gua belum selesai. Iya jangan. Nah, Ah, itu kan percakapan dari rekaman Bang yang gua ya udah, ya ambil. udah, ya udah. Oke, oke. Lanjut. Iya kan? Yang kedua, ya kan si dokter RG nelpon lagi, dia bilang, Mail nanti gimana ini si Niki tadi saya telepon ada bahasa Niki bahwa saya transfer cuman saya minta di take down videonya terus dia bilang ya kan apa sih dok nggak ditanggepin sama Niki. Nah akhirnya nelfon Mail, dengan Mail ya kan terjadilah perbicaraan ya kan meminta di take down VT-nya. Habis itu meminta nanti bagaimana Mail kalau misalnya ada yang ganggu lagi begini gini. Oh saya paling depan dok, tenang dok, saya garansi saya paling depan. Makanya saya bisa melihat itu, oh ini bisnis gitu. Jadi bukan pemerasan murni, ini bisnis ini masuk. Kalau pemerasan itu kan salah satu yang diuntungkan. Salah satu diuntungkan itu kayak contoh nih, lu awas ya kalau misalnya lu nggak ngasih gua duit, gua viralin toko lu kalau banyak tikusnya. Nah itu ya kan tanpa dia meminta sesuatu. Nah kalau ada perusahaan yang meminta sesuatu, minta di take down lah segala macam, maka di situ bukan lagi bunyinya pemerasan, terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak. Itulah yang saya bilang itu kesepakatan, karena bisnis. Udah lanjut gue mau tidur lagi ya, jangan panggil ya. Besok lagi kita ngobrol. Mau ngomong apa? Lanjut. Iya, mau nanya. Eh, kesepakatannya kan di antara kedua pihak nih masih bilang saya nggak sepakat, satu lagi bilang sepakat. Tapi intinya kita kan paham bahwa transaksi itu terjadi karena ada unsur terpaksa ya. Nggak mungkin lah orang rela ngasih itu, walaupun kita mau dipaksa bilang sepakat buat tutup mulut pun pasti nggak ada yang rela untuk ngasih itu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, walaupun dia setuju memberikan uang itu ya, apapun alasannya, tapi kan tetap tidak menghilangkan unsur pidana yang dilakukan, unsur tindakan kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku kan, tetap nggak akan menghilangkan itu kan, karena bukti-buktinya kan jelas, transaksinya ada yang mengaku jadi korban, ada yang mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut, ya maksudnya tetap aja nggak menghilangkan niat jahatnya gitu loh. Kan itu nanti yang harusnya ditelaahkan saat sidang pokok perkara pastinya kan. Niat jahatnya itu seberapa tebal gitu kan ya. Nah kalau si korbannya sudah memperlihatkan, dari dakwaan terlihat jelas. Terus kalau nanti si korbannya juga saat di sidang pokok perkara juga bisa menjelaskan dengan jelas. Ya kalau saya sih ngelihatnya peluang mengelaknya susah sekali ya terdakwa ini. Kalau menurut saya. Karena niat jahatnya, karena kan ini kan bukan kejadian yang terjadi di saat transaksi itu terjadi kan, maksudnya ini kan sesuatu yang sudah di-build kan di dakwaan terlihat tuh si pertama review dari ya ada sebulan kan, lah di build sebulan tuh. Benar, jadi kan tidak ada kejahatan yang maksudnya ini jenis kejahatan yang terencana kalau menurut saya malah. Jadi kayak ada orang yang melihat peluang, ini orang si pemilik brand ini udah mulai goyang nih ketahanannya karena review-review dari reviewer yang sebelumnya. Lalu ditambahkan lagi, nah ada orang melihat kesempatan, si terdakwa ini sepertinya melihat kesempatan, lalu dia gunakan istilahnya suasana batin si korban. Nah, terjadilah transaksi itu. Jadi kalau saya ngelihatnya sih niat jahatnya tuh tidak akan bisa direlakan ya, susah dihilangkan ya. Susah gitu. Jadi gimana Dan caranya? itu loh Kak, ada yang bahasa yang itu loh, yang ke siapa? Ke dokter O tuh yang inilah bantulah uang jajan, ya kan? Bantulah uang jajan anak, kan? Maksudku Iya. anakku, maksudnya aku. Maksudnya aku Itu kan ada bukannya BEMS. Kalau BEMS kan papanya banyak duit ya gitu. BEMS duitnya Iya. kan anaknya dokter O. Iya Udahlah gitu. ringankan aja lah hukumannya. Benar. Kalau saya sih lebih ke Akuinlah kesalahannya, minta maaf, ajukan perdamaian dengan pihak korban. Ini Bang Adelo ya. kalau menurut saya sih itu doang sih kayaknya.
Kalau orang sekelas berkelas kayak dia nggak bisa lah kayak begitu. Dia pasti Lawan. sehancur-hancur mempertahankan argumentasinya kan. Kalau menurut Nah, saya sih. Waduh, itu ya kan terserah. dari sisi kita yang lihat dari luar sih Bang RD. Ya memang kalau dari sisi luarnya pasti kita mikir Iya, adalah tapi dia kalau dari begitu. sisi dianya secara pribadi, dia punya keluarga, dia punya anak, dia single mom, harusnya dia lebih bijak sih, kalau menurut saya sih. Karena apa sih yang bisa kita kasih, apa sih yang bisa dikasih Coba sama pendukungnya saat bentar mensupport dia? bentar Bang Jo, saya cuma tanya Bang Dedi, Ya, saya mau tanya Bang Dedi, mau kira-kira nih Bang, anggaplah ini terbukti dan ternyata sampai detik adanya pengen putusan dalam tuntutan, ternyata NM pun sama sekali dia tidak mengakui dan dia menganggap ini adalah kesepakatan misalkan. Bahaya. Kira-kira Bang, hal-hal yang memberatkan apa yang bisa menjatuhkan dia yang lebih berat laginya, kira-kira apa Bang? Yang pasti terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Satu, terdakwa ini adalah mantan residivis. Nah, itu udah cukup berat. Apalagi nanti dia di persidangan nggak sopan, wah itu makin parah. Bisa takutnya dia dihukum maksimal. Tapi gini Bang, yang mau aku sampaikan penting nih Bang. Ini pendukung Nikita Mirzani ini selalu memotong-motong gitu Bang. Dia nggak tuntas, nggak komplit gitu Bang menyampaikan narasi bahwa itu kesepakatan. Contoh gini Bang, mereka mengambil potongan misalnya Reza Gladys itu nego untuk soal 4 miliar satu. Kemudian mereka memotong di percakapan misalnya Reza Gladys, tolong ya Imail ingatkan tahun depan. Padahal kan seharusnya kan pembuktian itu harus komprehensif, lengkap ya. Kenapa kok bisa dia menyatakan itu, kan juga harus cari tahu. Jangan sampai ketika orang sudah ditekan, sudah ditekan kemudian mengeluarkan statement sepakat dengan istilahnya uang yang dikeluarkan, kan nggak ke situ. Harus dicari apa yang mendasari dia mengatakan itu. Jangan-jangan itu bukan kesukarelaan tetapi sudah ditekan. Dan unsur perjanjian yang sah itu kan harus ada kesepakatan para pihak, di mana kesepakatan para pihak itu tidak boleh ada tekanan. Jadi pendukung Nikita Mirzani ini nggak paham, suka memotong-motong gitu Bang. Jadi dijadikan itu pembelaan. Tapi ya Atau sudah Bang, gini biarkan Bang saja. Dedi, takutnya bahasanya terlalu berat itu, tapi sebenarnya itu sudah jelas, lengkap, padat, bagus tuh Bang Dedi. Tapi gini, kalau masih kurang jelas juga, gua analogiin gini, Bang Striker pahamin ya Bang. Tiba-tiba ada kata-kata kalimat gua ngomong bakso, nggak mau dicari tahu nih gua ngomong bakso gara-gara apa nih tadi si Raffi. Misalkan ada yang nanya kah, Vi itu tukang apa? Gue jawab bakso. Nah kayak gitu. Berarti kan yang dicari tahu kenapa nih gue bisa ngomong bakso. Dicari tahu tuh. Oh berarti tadi ada yang nanya ke Raffi tuh, itu ada tukang apa Raffi? Gue jawab bakso. Nah jelas kan jadinya kan ya. Tapi kalau misalkan dibilang bakso, si Raffi gila itu ngomong tiba-tiba ngomong bakso anjing. Oh kayak gitu framingnya jadinya ntar. Yang ada bakso sapi, bukan bakso anjing. Jadi nih, saya membagi dua adigium dalam pembahasan kita kali ini. Nggak usah sebutin bahasa Belandanya. Kalau menurut versi kalian adalah menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan lebih condong kepada tindakan pemerasan bukan hadiah. Itu adigium yang sering dipakai ketika seorang penegak hukum mendapatkan suap. Ya, suap itu kan bukan untuk penegak hukum saja, tetapi penjelasan yang dilakukan di muka persidangan itu sebuah dalil yang sederhana, tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contoh yang disampaikan oleh Bancus bahwa dia mengatakan, loh kalau memang ternyata, jadi dia tidak bisa menghilangkan mens rea jahatnya, kan begitu maksudnya kalau bahasa hukumnya. Nah, tapi yang saya garis bawahi, kalau duit 4 miliar itu besar loh Kak. Ya, 4 miliar itu sangat besar sekali. Tapi what happened? Ada apa sih sebenarnya dia sehingga sangat ketakutan sekali? Itu gampang banget Bang Bisa ya, karena menyerahkan diancam uang. lah, jawabannya kan gitu. Ya enggak, bentar dulu. Saya belum selesai. Nanti Rapi boleh jawab. Maksud Main pakai saya, logika nih Bang Ardilao. yang besar, enggak sebentar. Uang 4 miliar itu sangat besar. Nih, ini terjadi kepada Bancus misalkan. Nah, Bancus Ya, ini saya yakin saya bisa jawab. diancam oleh seorang jenderal bawa senjata pun dia tidak akan menyerahkan uang itu. Dan Nikita Mirzani saya yakin untuk sekelas RG ya, yang dia juga mungkin seorang yang paham gitu kan. Nah, di sini kita jangan melindungi sesuatu hal yang memang menjadi sebab akibat bahwa dia itu menyerahkan uang. Tetapi saya akan menanyakan
bukan hanya berdasarkan pengancaman saja. Oke, boleh. Misalkan Nikita Mirzani mengancam, ya kan? Tapi uang yang 4 miliar itu besar sekali. Apakah ada hal yang disembunyikan Saya bisa jawab. dalam bentuk kejahatan Iya, saya bisa jawab, Bang. oleh RG Saya bisa kira-kira? jawab, Bang. Nah, lanjut. Jadi Reza Gladys ini punya tanggung jawab bukan hanya kepada produk dia saja, tapi juga kepada resellernya yang banyak. Resellernya itu bahkan kadang-kadang ini Bang, kalau sebagai pengusaha nih, apalagi pengusaha kita bilangnya ini apa ya kita bilangnya ya, mass produce lah ya. Ini jangan-jangan resellernya juga udah pada nyetok Bang ke dia. Mereka kan kadang-kadang ada yang beli barang sudah pada stok Bang, udah pada deposit. Nah terus kalau misalnya dengan gara-gara yang dilakukan oleh dokter itu yang satu lagi sama yang melakukan Nikita Mirzani, tentunya kan dia udah bilang penjualan barangnya sangat turun, jauh turunnya. Sementara di luar sana resellernya pada teriak, pegawainya pada teriak. Mungkin dia punya shareholder lain yang pada teriak. Ya dia harus melakukan sesuatu untuk menyetop ini semua, itu usahanya Bang. Jadi bukan, kalau saya bilang ya ada rasa takut, tapi yang kedua juga harus menyelamatkan nama dia, menyelamatkan brand dia. Mbak Nus, saya potong dulu sebentar. Jadi kalau saya sih menurut bilangnya bukan analisa rasa takut. Saya bukan, kalau saya bilangnya sebentar bukan dulu. rasa takut. Bentar, maksud saya kalau misalkan mau melakukan upaya hukum, apakah, pertanyaan saya begini, kalau menurut saya seorang RG untuk memberikan uang yang 4 miliar karena dia rasa takut, contoh satu Nikita Mirzani ketokohan, selebriti, setelah dibicara segala macam, kalau menurut saya dialah yang melanggar hukum ketika dia menyerahkan uang yang sebesar 4 miliar itu. Kalau saya jadi dia, ya kan, saya akan kumpulkan bukti-bukti, makin dia memeras gitu kan, sampai kapanpun saya tidak akan memberikan uang itu, kan harus equal. Karena apa? Apa hak dia gitu kan, dia mau cuap-cuap, kok produk saya udah bener kok, produk saya udah legal kok, ya kan, ngapain dia takut kan begitu. Harusnya orang-orang terdekat RJ itu melindungi RJ dari hal seperti itu dengan menyerahkan uang yang sekian banyak kepada Nikita Mirzani. Ini kan diketahui oleh publik, contoh saya diketahui oleh saya aja sebagai seorang advokat, ketika kok begitu ketakutan sekali menyerahkan uang 4 miliar, apa jangan-jangan memang produknya bermasalah meskipun dilegalkan BPOM, itu yang kita bahas. Nah menurut Mbak, analisa Mbak, kalau menurut saya analisanya tidak tepat ketika Nikita Mirzani itu, kalau sekali dia speak up, produknya berkurang segala macam. Siapa Nikita Mirzani kan gitu, Oh itu kenapa sudah kita harus terbukti Bang peduli Herde, dengan itu nilai sudah orang, terbukti gitu. penjualannya memang menurun Bang. Memang menurun drastis penjualannya Apa sih? setelah Kenapa produk-produk sih Bang? Intinya Bang, kejadian ini, ancaman itu fokusnya terhadap di tanggal 3 November sampai tanggal 14. Betul. Maksudnya tapi Udah kan yang dimana di situ kagak ada kaitannya soal produk doang Bang, tetapi lebih pada iya ke nggak cuma arah produk membuka doang. aib. Tau nggak Bang? Membuka aib. Tapi Nih, kan aib itu dengan dia juga ada mencema- efek ke penjualan produknya, aibnya Iya, dia, iya, maksud gue aibnya dia gini, sebagai dia kan orang gitu. ini Bang Erdilau ini Mbak mengarahkannya kan arah produk-produk logikanya. Cuman kan tadi gue tegasin Bang, coba dibaca lagi dakwaan itu dari tanggal 3 November sampai tanggal 14. Itulah letak ancamannya dia. Kenapa dia bisa menyerahkan itu? Karena dia kan ya kan? Itulah yang mendasari alasannya di situ. Lalu yang kedua mengenai kenapa di mana keadaan memaksanya? Dia minta ditransfer di hari itu juga. Kalau nggak ditransfer di hari itu juga, dia akan speak up di hari itu juga. Sikapnya merusak atau mengancam. Tapi Bang mengenai RD, tentang yang lain, sebentar aku bisa sebentar, jawab Bang RD sebentar itu. dulu. Kalau tentang yang lain, saya baru paham dari Bang Rapi saat ini. Kalau yang lain gitu kan, Rapi tahu nggak aib itu yang dimaksud apa? Ini dengan hubungan dengan Ini, dokter Bang. aja dengan waria tubles. Oh iya iya. Gini, Bang RD gini Bang. Lanjut. Fakta hukumnya Bang terkait produk yang Nikita Mirzani jadikan media untuk ancaman itu, faktanya ya, itu produk itu Bang, itu sudah lama ditarik dan nggak dijual lagi Bang, dan itu faktanya bukan produk yang berbahaya seperti yang disampaikan Nikita Mirzani, tapi poin yang mau aku sampaikan, produk yang digunakan untuk ancaman itu tidak bermasalah Bang, dan itu juga sudah lama sekali ditarik, dan Nikita Mirzani ini dia buatkan narasi bahwa produk itu masih dijual di bulan November itu, dan jadi di situ produk nggak ada masalah tentang Bang. produk RG nggak ada masalah ya. Iya. Nggak ada. Nggak
Clear itu bang, dan tidak ada laporan terkait produk itu sama sekali. Jadi kita harus anggap produk itu nggak ada masalah, itu hanya alibi yang dijadikan dasar dia untuk media, sebagai media untuk menakut-nakuti dan mengancam. Tapi betul kata Bang Rapi, sebenarnya selain produk, tapi lebih lagi ke masalah personal, kredibilitas yang akan dihancurkan. Gue jamin, itulah unsurnya ancaman pencemaran nama. Tujuannya apa? Untuk memaksa Reza Gladys memberikan barang seluruhnya atau sebagian, kan gitu kan? Unsurnya kan begitu. Iya. Berarti ada something dari yang lain ya. Saya baru tahu tuh kalau kalau nggak memperhatikan banget gitu kan. Pantesan dia ketakutan banget ya sampai nyerahin uang banyak itu ya. Kancus ya maksudnya ya. Sepertinya gitu, Bang. Kalau dari bulan Oktober, didakwakan kan dari bulan Oktober, Nikita Mirzani ini menjelek-jelekkan terus fisik dan produknya Reza Gladys setiap hari, Bang. Didakwa dikatakan begitu tuh, Bang. Iya. Di setiap hari, dan kira-kira 2 minggu kemudian tiba-tiba datang yang namanya Dokter Oki nih menghubungi video call untuk tiba-tiba nih, Bang, suruh Reza Gladys tuh bungkam mulut Nikita Mirzani pakai duit. Iya. Padahal Reza Gladys tuh nggak pernah mencari-cari, hanya menahan diri, menahan aja apa yang dikerjakan oleh Nikita Mirzani. Tiba-tiba muncul tuh Oki tuh yang menyorong suruh minta duit. Apa maksudnya? Dan kemudian pesan berikutnya, kalau nggak segera jumpa Nikita Mirzani maka akan dijelekkan terus. Makanya Reza Gladys ini mengikuti kemauan si Oki. Apa itu? Hubungi Nikita Mirzani sekarang, hubungi Mail. Dikerjain dia itu karena dia sudah mendapatkan informasi itu. Jadi Bang, ini Abang tontonlah live-nya Nikita Mirzani itu, Bang. Seram, Bang. Berarti Dia si hanya bukan Dokter Oki juga bisa masuk pasal 55 itu harusnya tuh ikut serta itu. harusnya, Bang. Itu makanya kita pertanyaan besar nih, Bang, sekarang nih, Bang. Aku pun ingin bertanya sama Abang nih, kenapa nih? Ini belum apa kurang alat bukti? Yang pasti kurang alat bukti lah ya seru kan. bahas itu kayaknya. Lebih seru bahas kenapa Dokter O nggak. Saya yakin Nikita Mirzani ini masih menutupi keterlibatan Dokter O. Takutnya gini, Bang, dari uang yang disita, Bang, 3 miliar lebih totalnya, Bang. Itu kan masih ada sisa sekitar berapa, 700-600 juta kan. Kita nggak tahu apakah uang ini dibagikan apa tidak. Tapi kalau Nikita Mirzani mau bongkar itu, uang ini saya bagikan ke saya bagikan ke detektif. Kalau itu dia berani mengatakan itu, bagus juga tuh, bisa diangkut tuh. Jadi ada lagi istilahnya keterangan baru kan begitu, Bang, harusnya. Tapi gue meyakini ada, Bang, seharusnya ada ya gitu ya, Bang, ya. Karena masih ada sisa duit tuh, Bang, 700 juta. Apakah mungkin menurut Bang RD uang 4 miliar tuh dimakan semua sama Nikita Maksudnya Mirzani? itu maksudnya analisa Bang Deddy atau misalkan itu adalah memang fakta. Kalau keterlibatan enggak, Bang, kalau uang 3, miliar lebih itu memang dimakan sama Nikita Mirzani untuk bayar rumah, masih ada sisa 700 juta. Ini sekarang kita bertanya nih, karena gini, Bang, kenapa kok Dokter O tuh kok nggak ditersangkakan dan Dokter Samira nggak ditersangkakan, kan begitu kan? Jadi mungkin ini bisa dijawab oleh Nikita Mirzani. Jangan, kalau emang betul uang itu, sisa uang itu ternyata dibagikan, ada sisa duit, Bang RD, ada sisa duit sekitar 600-700 juta itu nggak disita polisi, Bang. Artinya mungkin habis, Bang. Kalau misalnya Nikita Mirzani nanti mau bongkar itu, bagus juga, Bang, gitu loh, Bang. Untuk meringankan hukumannya juga, Bang. Salah satunya, Bang. Parameternya saya yakin Nikita Mirzani tidak akan buka itu. Karena apa? Aksiologinya, nilainya tidak seperti Eliezer membuka Aib Sambo kan gitu, sehingga dia bisa justice collaborator. Nah, kalau dia membuka itu bakal berbalik arah bahwa apa yang sekarang didakwa oleh JPU itu betul-betul akan lebih eksplisit dijabarkan nanti. Dia pasti nggak bakal buka, nilainya juga kecil kan gitu. Terkecuali kebalik nih, uang yang 3 miliarnya dia bagi-bagi, dia kecil kan gitu. Dia yang bagian besar gitu kan. Nikita Mirzani juga punya politik hukum yang dia pikirkan matang-matang. Kalau menurut saya tidak akan buka. Tapi kalau misalkan memang dibuka misalkan lebih bagus, ya memang itu menguntungkan pihak RJ kan gitu. Kalau memang itu. Tapi menurut Bang Deddy itu, analisa Bang Deddy, berapa persen itu uang dibagi-bagi ke mereka kira-kira? Nikita Mirzani bisa berpikir gini, Bang, enak aja gua sendiri diangkut, sementara kalian yang nyuruh gua kok, kalian yang ngajarin, terus kalian gua bagi juga kok walaupun 100 juta, enak aja kalian semua. Kan ada juga kadang-kadang terdakwa seperti itu, Bang, nggak mau diangkut sendiri kan. Berharap aja kita itu dilakukan dia, jadi rame-rame mereka masuk ke situ kan gitu. Kalau memang ada ya, kalau memang ada. Kecil kemungkinan sih, Bang Ded, kecil banget. Kan kalau ngecek aja latar belakangnya Dokter O deh. Coba nanti Google. Bang, Kenapa Dokter O? Tapi uang yang 3 miliarnya itu disita apa udah kepake beneran itu sama Nikmir itu? Yang 2 miliar disita dari PP perumahannya itu, PP developer.
sitaan polisi 3,4 Ya, jadi aliran 3,4 M. dana dari itu disita berarti 480-nya penerimaan pengadaan uang itu ya. Iya. Ya, sitaannya 3,4 Bang. Masih ada 600 yang nggak tahu tuh. Waduh. Bang, Bang Siap. Ladusing. ya kan banyak netizen kan yang bertanya-tanya, apa dasarnya dokter RG itu ngasih uang? Satu itu. Keduanya, kalau memang yang dikatakan Nikita Mirzani itu salah, dalam arti tidak benar tentang produk skincare itu, tentang mungkin omongannya yang tidak pantas, yang diomongin abu-abu, yang dan lain sebagainya, kenapa nggak yang dilaporin tentang hal itu gitu loh. Makanya ini kebanyakan netizen kan mungkin kurang bisa memahami, makanya coba mungkin dikasih pemahaman biar teman-teman netizen kan juga biar ini tahu gitu loh Bang. Atas dasar apa dokter RG itu ngasih uang sampai sebanyak itu? Kalau memang produknya benar, apa kata-kata Nikita Mirzani itu mungkin memang apa salah seperti itu kan, kenapa harus takut seperti itu loh. Banyak kan yang kemarin mempertanyakan hal itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Itu sudah dijelaskan tadi sama Raffi bahwa ketakutannya itu bukan unsur masalah produk. Tapi sebetulnya menjadi pertanyaan besar juga buat saya, Bang Ladusing. Iya Bang. Kalau memang ada justru unsur pengancaman itulah yang sebenarnya yang dilakukan oleh NM kepada RG ketika berbicara perihal menyerahkan uang itu. Kenapa sih harus menyerahkan uang itu kan begitu? Tapi ada alasan lain bahwa ini aib yang besar yang akan di blow up. Sebetulnya nggak perlu takut kalau memang dia memblow up gitu kan, hak dia apa memblow up privasi, justru kan ada pasal baru yang akan menjerat Nikita Mirzani tanpa menyerahkan uang. Tapi jujur, pertanyaan saya yang paling besar itu kok sebegitu takutnya sehingga dia menyerahkan uang 4 miliar kan begitu. Ini kan menjadi konsumsi publik. Ada nggak di sini yang bisa menjelaskan ketakutan itu? Ada. Raffi menjelaskan bahwa ada unsur privasi yang akan dia bongkar. Nah, analisanya begini, enggak Nikita Mirzani pun yang membongkar. Gampang di TikTok ini, tinggal bikin akun pack segala macam gitu kan, follow broadcast ke sana kemari, itu akan menjadi viral juga kan begitu. Itu juga merugikan RG. Mungkin takutnya ke situ pertimbangan dia. Tapi wajar saja kalau orang lagi kalut gitu kan dan dia punya duit, ya 4 miliar mah kecil bagi seorang pengusaha kan begitu. Tapi jujur aja, kalau misalkan memang ini bisa dibuktikan nanti di fakta persidangan, berarti bukan masalah produknya. Tapi kalau masalah produknya, saya punya tadi pandangan hukum saya. Kenapa kita harus yang dipermasalahkan produknya? Tapi kalau masalah illegal akses merujuk ke hal privasi, saya yakin itu tidak melanggar etik bagi seorang advokat. Begitu ya Pi, kira-kira ya Pi? Rapi ke mana ya teh? Sare sugan mana? Berak kayaknya Bang Raffi. Ya Benar nggak Bang udah. Ladusing? Kita sangat bingung dengan seorang RG kok dengan begitu mudahnya menyerahkan uang yang Nah, begitu fantastis. Itulah saya. ya kalau kita mah jangankan 4M Bang, misalpun kita diancam kayak gitu mau diapain, mau kita nyerahin 10 juta pun kita masih mikir-mikir juga gitu. Iyalah, karena kalau dia melakukan itu kan dia bisa berupaya hukum ya, benar nggak Bang? Iya, kalau memang yang dikatakan Nikita Mirzani itu sangat mengganggu, meresahkan, bahkan ada unsur tindakan melanggar hukumnya itu, ya tinggal kita laporin aja. Misalkan ada pelanggaran UU ITE, udah laporin aja UU ITE, laporin apa Gini Bang, fitnahan kayak gitu kan. cara menjawabnya Bang, gini Bang, jadi kalau kita baca dari dakwaan ya. Nih gua sih disclaimer dulu nih Bang. Setahu saya sih mereka pendukung NM ini banyak yang nggak ngerti dakwaan, banyak nggak baca Bang.
Tapi ya udah kita kasih paham aja. Jadi kalau dari dakwaan itu nanti kita lihat lah ya. Kalau dari dakwaan itu yang menghubungi Reza Gladys itu bukan Reza Gladys duluan yang mencari mereka, itu Dokter Oo yang datang dulu. Ya, jadi artinya selama sejak Nikita Mirzani 2 minggu nih sebelum Nikita Mirzani pertama kali jelekin itu, ini Dokter Reza Gladys ini masih diam. Tiba-tiba datang Dokter O, artinya kalau dia diam berarti Dokter Reza Gladys itu tidak menggunakan haknya untuk melaporkan. Itu kan urusan dia. Nah, tiba-tiba ada orang nih datang, tiba-tiba suruh bayar uang kepada Nikita Mirzani. Nah, ini kan tergantung lagi si Reza Gladys ini. Kira perlu nggak dia ngelaporin itu? Tapi kan kalau pemerasan kan harus uangnya harus ini dulu kan, harus ada uang yang ditransfer dulu kan begitu kan. Nah, jadi jangan pula dijadikan alasan kenapa kok nggak laporkan pencemaran nama baik kan begitu kan, atau berita bohong. Tapi kan ini kan pilihan ya, pilihan. Nah, jangan lupa Dokter Oki itu datang tuh 2 minggu setelah Nikita Mirzani pertama kali menjelekkan setiap hari. Tiba-tiba datang Dokter O. Nah, bagaimana tiba-tiba minta uang tuh, suruh bayar Nikita Mirzani pakai duit, bungkam mulutnya dan jangan ketemu segera Nikita Mirzani, kalau tidak akan dijelekkan terus. Jadi kalau ini dikatakan menjebak, Reza Gladys terbalik. Kecuali dia yang aktif mencari orang ini kemudian sengaja buat jebakan. Ini kan mereka dulu yang datang tiba-tiba minta duit. Ya salah sendirilah. Nah, bagaimana kenapa ketika si Dokter Reza Gladys melaporkan, gini bang, ketika Dokter Reza Gladys melaporkan terkait pemerasan, bagi Reza Gladys, bagi korban merasa pemerasan ini lebih berat dia tanggung daripada hanya menjelekkan, dan dia memilih untuk melaporkan itu. Nah, jadi jangan salahkan dia. Yang abang salahkan kenapa Nikita Mirzani melakukan pemerasan dengan sedemikian rupa. Kenapa abang harus ungkit haknya orang gitu loh. Ini kalian lucu. Makanya baca dakwaan biar paham, karena semua itu sudah terjawab di dakwaan. Masalahnya kalian ini nggak pernah baca, itu masalahnya. Pembelaannya kemana-mana. Bilanglah kenapa itu dikasih duit lah. Ya itu kan sudah ada di jawaban semua di dakwaan. Kemudian kalian suka sepotong-sepotong. Ya ini kerjasama. Ini buktinya Reza Gladys yang apa namanya, yang nego. Kemudian Reza Gladys yang minta tahun depan. Ya karena kalian sepotong-sepotong yang mencari kata-kata yang menguntungkan kalian. Ya ini kesalahan kalian. Akhirnya sesat gitu loh. Iya, tapi gini bang, kenapa pertanyaannya kenapa Reza Gladys mau kasih uang, tapi kenapa pertanyaannya nggak kenapa Nikmir harus neken-neken Reza Gladys biar dia ngasih uang. Betul. Iya, jadi udah nggak subjektif juga menilai, udah nggak gini, objektif lah menilai tadi ini. tadi dikatakan Nikita Mirzani neken, kata-kata yang seperti apa yang neken untuk ngasih duit dari Nikita Mirzani? Ya, jadi sebelum itu kan kan ada, kalau itu kan ada bakal menghancurkan kredibilitasnya kalau nggak ditransfer hari ini, kan ada di dakwaan. Itu yang mengatakan siapa? Nikita. Itu WA-nya NM di forward langsung, nggak diubah-ubah dari NM ke Mail, sama Mail langsung di forward ke Nikita Mirzani, ke RG. Di forward langsung WA-nya itu. Oh, berarti yang berinteraksi kan si Mail kan berarti. Iya, tapi kan dengan bahasanya NM sendiri. Malah Mael minta diketikin. Oh. Ya, ada jelas banget kok di dakwaannya, makanya rada-rada susah kalau baca dakwaannya emang. Ya makanya berkelitnya dari pihaknya, eksepsinya kan ngejarnya ke produk, harusnya yang jadi korban itu PT-nya apa segala macam. Tapi karena ya memang sudah sangat kelihatan di situ yang dikejar itu pribadinya, yang ditekan itu pribadinya. Gitu. Jadi kalau menurut saya gini ya, konstruksi